Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Najwatul Maulida dengan NIM 23552011133 dari kelas 23B dengan prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan proyek UAS dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Informatika yang berjudul Analisis Manipulasi Data Surat Keterangan Sakit terhadap Disiplin Kerja Karyawan di Perusahaan. Di sini ada sedikit latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan administrasi perusahaan, termasuk pengelolaan dokumen kepegawaian. Salah satu dokumen yang sering digunakan sebagai dasar pemberian izin tidak masuk kerja adalah surat keterangan sakit yang diterbitkan oleh dokter atau fasilitas kesehatan. Namun demikian, kemajuan teknologi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dokumen melalui manipulasi data. Salah satu bentuk manipulasi data yang sering ditemukan adalah perubahan tanggal pada surat keterangan sakit menggunakan aplikasi pengelola gambar maupun dokumen digital. Tujuannya adalah agar karyawan dapat memperoleh izin ketidakhadiran tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Manipulasi data surat keterangan sakit dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya disiplin kerja, kerugian administratif, hilangnya kepercayaan perusahaan terhadap karyawan, serta meningkatnya resiko pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui penyebab, bentuk manipulasi, dampak yang ditimbulkan, serta solusi pencegahan yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Lalu di sini terdapat beberapa rumusan masalah, di antaranya 1. Bagaimana bentuk manipulasi data surat sakit yang terjadi? 2. Apa faktor penyebab manipulasi data surat sakit? 3. Apa dampak manipulasi terhadap disiplin kerja karyawan? 4. Bagaimana upaya pencegahan manipulasi surat sakit? Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui bentuk manipulasi data surat sakit. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab manipulasi. Yang ketiga, mengetahui dampak manipulasi terhadap perusahaan. Yang keempat, memberikan solusi pencegahan manipulasi data surat sakit. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, surat keterangan sakit. Jadi, dokumen ini resmi yang diterbitkan oleh dokter atau fasilitas kesehatan sebagai bukti kondisi kesehatan seseorang. Yang kedua ada manipulasi data. Tindakan ini mengubah atau memasukkan informasi pada suatu dokumen untuk memperoleh keuntungan tertentu. Lalu yang ketiga ada bentuk manipulasi, diantaranya mengubah tanggal, mengubah identitas pasien, memasukkan tanda tangan dokter, serta mengedit dokumen menggunakan aplikasi digital. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari rendahnya kesadaran etika, menghindari sanksi, keuntungan pribadi, serta faktor eksternal terdiri dari lemahnya sistem verifikasi, kurangnya pengawasan, serta mudahnya penggunaan aplikasi editing. Selanjutnya, di sini ada beberapa dampak manipulasi terhadap perusahaan. Di antaranya bisa menurunkan disiplin kerja, bisa menurunnya kepercayaan manajemen, bisa menimbulkan resiko hukum, serta kerugian administratif serta kerugian finansial. Jadi, solusi yang perlu diatasi adalah verifikasi surat sakit kepada fasilitas kesehatan, 2. Menggunakan QR Code, 3. Tanda tangan elektronik, 4. Audit administrasi, dan yang terakhir edukasi etika kerja. Jadi, kesimpulannya adalah penelitian menunjukkan bahwa manipulasi data surat keterangan sakit merupakan bentuk penyalahgunaan dokumen resmi yang dapat merugikan perusahaan dan menurunkan disiplin kerja karyawan. Penyebab manipulasi berasal dari faktor internal seperti rendahnya kesadaran etika dan keinginan menghindari saksi, serta faktor eksternal seperti lemahnya sistem verifikasi dokumen dan kurangnya pengawasan. Lalu dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian administratif dan finansial, menurunnya kepercayaan perusahaan terhadap karyawan, serta meningkatnya risiko pelanggaran hukum. Pencegahan dapat dilakukan melalui verifikasi dokumen yang lebih ketat, pemanfaatan teknologi seperti QR Code atau tanda tangan elektronik, audit administrasi secara berkala, serta peningkatan edukasi mengenai etika kerja. Dan yang terakhir, dengan penerapan sistem pengendalian yang baik dan dukungan teknologi informasi,
perusahaan dapat meningkatkan keamanan dokumen, menjaga integritas data, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin, transparan, dan profesional. Mungkin itu saja eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun penyampaian kata. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.